Development yang hari ini sedang kita laksanakan program guest lecture-nya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen beserta staf yang juga bergabung dalam acara ini. Yang kami hormati dan kami nantikan sharing ilmunya, yang kami nantikan untuk berbagi pengetahuan ilmu dan pengalamannya. Bapak Profesor Dr. Suparjo dari FTIK UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Assalamualaikum Pak Prof. Suparjo. Ya, Waalaikumsalam Mbak Eros Oke. dan semuanya Bapak Ibu. Oke, selamat datang ya Prof di UIN Gus Dur Pekalongan meskipun secara online ya Prof ya. Ya, nggak apa-apa Mbak. Oke. Terima kasih sekali. Oke, dan tidak lupa yang kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi kami semester 5. Jadi semua mahasiswa yang bergabung dalam acara guest lecture ini adalah semester 5 di Prodi Tadris Bahasa Inggris. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa berkumpul dalam acara guest lecture untuk mata kuliah Teacher Professional Development dari Prodi Tadris Bahasa Inggris dalam keadaan insya Allah sehat walafiat semuanya meskipun secara online guys. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu dan hadirin semuanya, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita membuka acara guest lecture ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dalam hal ini akan dioperasikan oleh Bapak Amril Mutai. Kepada Pak Toi, apakah sudah siap? Siap Bu. Oke, oke. Monggo silakan. Terima kasih Pak Toi. Selanjutnya Sama-sama Bu. adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Prodi Tadris Bahasa Inggris kepada Bapak Ahmad Burhanuddin MA. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Bapak Profesor Dr. Haji Muhlisin Mage, yang terhormat Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Haji Hajah Eli Mufidah MSI, yang kita sama-sama hormati Pak Profesor Dr. Suparjo MAG dari UIN Saizu Purwokerto, kemudian Ibu Eros Kelina Sofa selaku Sekretaris Prodi Bahasa Inggris, ada Pak Ambil Mutoi selaku operator, ada Pak Ali Hufron, Dr. Ali Hufron, MPD selaku moderator, dan teman-teman mahasiswa Bahasa Inggris semester 5 yang berbahagia.
Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul secara virtual untuk bersama-sama menghadiri majelis ilmu guest lecture dengan tema Teacher Professional Development dengan narasumber dari dosen dari UIN Saizum. Acara ini sangat penting ya, baik secara institusi maupun secara akademik ini penting sekali. Pertama untuk menunjukkan bahwa kita tuh saling berhubungan baik dengan kampus di Indonesia, PTKIN, kemudian bahwa mahasiswa itu berpeluang belajar dari siapapun, dari manapun. Sehingga saya bilang ke mahasiswa, tolong ini diikuti dengan baik, karena ini sangat bermanfaat. Kapan lagi ya kita akan ketemu dengan profesor dari Wisaisu. Kalau teman-teman ke Purwokerto naik bis itu kan akan membutuhkan banyak biaya. Ini mumpung virtual, tolong diikuti dengan baik. Nah, semoga nanti yang disampaikan bisa bermanfaat dan diamalkan oleh teman-teman. Kemudian kami selaku pengelola, mungkin mengucapkan juga mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini nanti ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin itu Bapak Ibu sambutan kami selaku pengelola sekaligus penanggung jawab acara ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Burhanuddin selaku Kaprodi Tadris Bahasa Inggris. Sambutan yang kedua selanjutnya dari Ibu Eli Mufidah, Ibu Dr. Hajah Eli Mufidah MAG yang dalam hal ini selaku pengelola Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Beliau adalah Wakil Dekan 2 dari FTIK. Kepada Ibu Dr. Hajah Eli Mufidah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Profesor Dr. Supardjo MA yang dalam hal ini nanti akan memberikan pencerahan dalam mata kuliah Teacher Professional Development ya. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Ahmad Burhanuddin MPD dan Ibu Sekprodi, Ibu Eros Meilana MPD. Bapak moderator yang dalam hal ini nanti akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Ali Gufron yang saya hormati juga. Nanti admin juga ya nih, dan juga para mahasiswa-mahasiswi yang nanti akan mengikuti acara ini. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Pak Dekan karena kebetulan pada hari ini itu ada pengukuhan Bapak Supardjo. Jadi Pak Dekan tidak bisa memberi sambutan pada acara ini. Dan saya juga ini di acara, tapi memang saya di luar ruangan karena ini mungkin suaranya rada terganggu ya Pak Supardjo, karena memang suaranya masih bagus suaranya. Gitu. Saya minta maaf sekali ya Pak Supardjo karena memang ini akhir tahun Bapak, jadi kegiatannya itu beruntutan. Ya. Jadi mungkin di UIN Saizu juga demikian ya Bapak ya. Sama jadi ya. Kami mohon maaf sama Pak Supardjo. Jadi walaupun online harusnya kami secara lengkap mendampingi Pak Supardjo, tapi karena ada kegiatan lain yang tidak bisa kami tinggalkan, jadi kami mohon izin tidak bisa mendampingi Pak Supardjo sampai akhir. Ya, mungkin hanya mendampingi di pembukaan ini saja. Terus untuk Teacher Professional Development memang sangat diperlukan karena kalau dalam saya memang bukan dosen bahasa Inggris Bapak, tapi kalau saya lihat kalau dari bahasa Teacher Professional Development ini berarti kan pengembangan untuk menjadi guru profesional itu kayak gimana, kan kayak gitu ya Pak Supardjo ya. Apa Pak Burhan ini begitu ya Pak Burhan ya? Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Tadi saya melihat istilah ini, oh kayaknya ini berarti pengembangan atau menjadikan mahasiswa itu menjadi guru profesional itu kayak gimana, gitu intinya ya. Nah, jadi
kami berharap dari apa yang disampaikan Pak Supardjo nanti menjadikan mahasiswa-mahasiswi kami menjadi para guru profesional. Ya. Jadi untuk mahasiswa dan mahasiswi harap betul-betul ilmu dari Pak Supardjo ini dipahami dan juga bisa diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun ketika menjadi seorang guru atau maupun nanti akan praktek di lapangan. Begitu. Ya para mahasiswa. Suara saya jelas apa enggak ya? Jelas, Bu, Bu. jelas Jelas sekali. ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kami berterima kasih sekali pada Prof. Supardjo yang telah berkenan mengisi pada acara ini, dan saya yakin Prof. Supardjo ini juga kegiatannya sangat full, karena yang saya tahu Pak Supardjo juga menjadi WD1 ya. Iya, Bu. Ada tugas tambahan WD1 di UIN Sezu. Jadi saya yakin ini memang disempat-sempatkan gitu ya Prof ya. Jadi kami Iya, Bu, insya berterima Allah. kasih sekali, dan kami juga mohon maaf bila sambutan dari kami itu kurang berkenan bagi Prof. Supardjo. Gitu. Terus ini saya buka acara juga ya. Bu, membuka. Oke. Untuk menyingkat waktu atau mengefektifkan waktu, maka langsung saja saya buka acara ini, acara Guest Lecture Prodi TPIG pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat lancar sampai nanti ya, sampai selesainya, dan juga ilmu-ilmu yang didapat itu dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eli Mufidah yang sudah berkenan untuk menyambut serta membuka acara guest lecture Teacher Professional Development kali ini. Baik, Sama-sama. terima kasih ya Bu ya di sela-sela kesibukannya. Sama-sama Bu Eros. Baik, Nuhun. teman-teman semuanya dan para hadirin semuanya, kita tiba untuk acara utama atau sesi utama dalam acara guest lecture mata kuliah Teacher Professional Development kali ini. Namun sebelum kita beralih ke sesi utama, saya mewajibkan sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya. Tolong kameranya diaktifkan biar ini kita tahu wajah-wajah cantik dan wajah-wajah gantengnya ini seperti apa. Nah, dan nanti jika kalian akan menyampaikan pertanyaan, boleh diaktifkan untuk mikrofonnya, tapi jika belum ada sesi tanya jawab atau belum untuk menyampaikan pertanyaan, mohon untuk tidak diaktifkan dulu ya, agar tidak terlalu bising di Zoom-nya. Kemudian untuk daftar hadir, seperti biasa akan saya bagikan di akhir setelah Prof. Supardjo menyampaikan materi, setelah itu baru akan saya bagikan daftar hadirnya. Begitu ya teman-teman, itu sudah seperti rule yang sudah kalian pahami seperti kemarin-kemarin. Baik, kita tiba untuk acara utama atau sesi utama, yaitu pemaparan materi dari Prof. Supardjo dari FTIK UIN Sezu Purwakerto yang dalam hari ini akan didampingi dan dimoderatori oleh Bapak Dr. Ali Gufron MPD. Siap nggih Pak Ali? Selaku dosen TPD-nya. Suaranya sepertinya belum masuk, Pak. Tes. Nah, sudah. Oke. Baik. Mohon maaf Oke. Prof, saya izin live ya, Prof. Oh, Pak gitu Bu. Ya, dan ya. Yusek Prodi. Ya, yang ini siapa Bu? Ya, terima Iya. kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, teman-teman, acara ini akan dipandu dan dimoderatori oleh Bapak Dr. Ali Gufron, MPD. Beliau juga sekaligus dosen untuk mata kuliah Teacher Professional Development. Kepada Bapak Ali Gufron, waktu dan Zoom-nya kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Sekprodi dan juga sekaligus merangkap sebagai MC pada acara guest lecture pada pagi hari ini. Baik, teman-teman semuanya, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan FTIK, Profesor Dr. Haji Mukhlisin MAG. Yang kita hormati juga Bapak narasumber pada guest lecture kita hari ini. Beliau Bapak Profesor Dr. Suparjo MA dari UIN SAISU Purwokerto. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Program Studi atau Kaprodi Tadris Bahasa Inggris Bapak Ahmad Burhanuddin MA, kemudian Ibu Sekprodi Ibu Eros Meilina Sofa MPD, kemudian ada teman-teman Tendik, ada Mas Toi, dan juga teman-teman mahasiswa semester 5 yang mengambil mata kuliah Teacher Professional Development. Harusnya ini mencapai 100 ini Prof. Tapi kok Oh, gitu. ternyata yang join baru 70-an. Ini mungkin yang lainnya masih tapi kelihatannya ada satu akun itu lebih dari dua mahasiswa begitu Oh, kelihatannya. gitu ya. Ya di nebeng. Oke, Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa semuanya, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Wabil khusus pada hari ini kita melaksanakan kegiatan guest lecture dengan tema Teacher Professional Development atau pengembangan profesionalisme guru, yang mana pada kesempatan hari ini dihadiri secara online atau secara daring oleh beliau Bapak Profesor Dr. Suparjo MA. Beliau selain dosen di UIN SAISU Purwokerto, beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SAISU Purwokerto. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ya teman-teman semuanya terkait dengan short CV beliau atau daftar riwayat hidup secara singkat lah ya dari Prof. Suparjo. Jadi beliau nama lengkapnya adalah Suparjo. Peserta gelarnya adalah Profesor Dr. Suparjo MA. Beliau kelahiran dari Semarang pada 17 Juli 1973. Beliau pendidikan formalnya di pendidikan dasar beliau menempuh di SD Negeri Kudu 1, Genuk, Semarang. Kemudian di SMP beliau di MTS atau Madrasah Tsanawiyah Hidayatus Subian, Genuk. Kemudian lanjut ke Madrasah Aliyah Futuhiyah, Meranggen, Demak. Kemudian S1 beliau adalah di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI di IAIN Wali Songo, lulus pada tahun 1997. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya atau master degree-nya di bidang ilmu perbandingan agama pada Center for Religious and Cross-Cultural Studies CRCS Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, lulus di tahun 2004, dan S3 beliau adalah mengambil studi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan lulus di tahun 2013. Ya, tadi adalah riwayat singkat terkait dengan pendidikan beliau. Adapun karya-karya beliau sudah sangat banyak sekali, baik berupa karya buku, kemudian artikel jurnal, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa ngecek di Google Scholar ya, pasti ketemulah. Silahkan diketik Suparjo UIN SAISU begitu. Nanti panjenengan teman-teman semuanya akan bisa melihat karya-karya
beliau seperti itu. Bisa misalnya kalau teman-teman ada penugasan atau apa, kok misalnya dilalah ada karya beliau yang match dengan penugasannya, nah bisalah itu diambil, dikutip sebagai sumber tugas-tugas teman semuanya begitu. Oke, saya di sini Prof, nama saya Muhammad Ali Gufron, sekaligus juga dosen pengampu di mata kuliah Teacher Professional Development. Sebagai moderator pada pagi hari ini, saya mengantarkan terkait dengan guest lecture yang akan kita langsungkan kurang lebih sampai dengan pukul 11, nggih, Pak Kaprodi, nggih. 11 atau setengah 12. Kurang lebih 11 sampai setengah 12. Oke, nggih, setengah atau sampai setengah 12 atau mungkin nanti 11 itu pemaparan, kemudian ada waktu 30 menit untuk sesi Q&A atau tanya jawab dari teman-teman semuanya, ya. Well, alright, to apa ya? Untuk mengantarkan ya guest lecture pada pagi hari ini ya. As we all know that being a teacher today is more than just delivering a lesson. Jadi menjadi seorang guru saat ini tidak hanya sebatas menyampaikan materi atau menyampaikan pelajaran di kelas ya. But it is about being a lifelong learner, a reflective practitioner, and also a responsive guide in a world that's constantly changing. Seperti itu ya, kurang lebih terkait dengan teacher professional development itu. So that's why teacher professional development is not just a theme, but it is a necessity. It's the heartbeat of educational progress. Yeah. And in this session, we will explore how teachers can grow professionally, not only through formal training, but also through collaboration, innovation, and self-reflection. We will look at how institutions can support this growth and how educators themselves can take ownership of their development journey. And to help us navigate this important topic, we are honored to welcome a distinguished speaker whose experience and insight have shaped many educational initiatives across Indonesia, Profesor Dr. Suparjo MA. Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Suparjo MA untuk menyampaikan paparannya terkait dengan teacher professional development atau pengembangan profesionalisme guru. Monggo, Prof. Oke, terima kasih Pak Ali Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati meskipun nggak hadir tadi Pak Dekan ya, Prof Dr. Mukhlisin, yang tadi juga yang sudah hadir di kita, Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Hajah Eli Mufidah ya, MAG, ya yang saya hormati Pak Kaprodi ini, Pak Dr. Ahmad Burhanuddin, ya, kasih MPD, MAG ya Pak, yang saya MPD ya Pak. MA, saya MA. Oh MA, ya, oke, makasih. Mohon maaf saya. Yang saya hormati juga ini Ibu Sekprodi ya, Ibu Eros Meilina Sofa. Yang saya hormati ini Pak Dr. Ali Gufron yang menjadi pengampu mata kuliah untuk mata kuliah yang akan kita lakukan guest lecture ini. Teacher Professional Development. Oke, makasih. Yang saya hormati ini ada Mas tadi Amril Mutoi yang saya hormati. Yang kita hormati dan kita banggakan teman-teman mahasiswa FTIK UIN Gus Dur, khususnya Prodi TBI. G itu berarti TBI bahasa Inggris gitu ya Pak ya? Oke, betul. Oke, makasih. Yang saya hormati. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kegiatan yang positif ini sebagai
bentuk penghambaan, ta'abud sekaligus ini bentuk kekhalifahan. Ini. Jadi kita sebagai tugas hambanya Allah sekaligus khalifahnya Allah kita laksanakan dalam dua peran yang langsung yaitu di pengembangan ilmu. Ya, ini semoga ini menjadi lantaran kita selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup sehingga dimudahkan semua hidup kita sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Dua kalinya salawat salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya karena kita menjadi umat-umat yang meneladani beliau sekaligus mentransfer, mentransmisikan dan mentransformasikan peran beliau sebagai nubuah kenabian dengan menjaga dunia pendidikan, ilmu pengetahuan dan peradaban. Ini yang itu akan menyukseskan umatnya beliau. Semoga beliau tersenyum dengan kita sehingga beliau berkenan memberikan syafaat kita mulai dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf semuanya tidak saya menyebut satu-satu selain dari Bapak Ibu tadi yang saya sebutkan, kawan-kawan mahasiswa tidak saya sebut satu-satu. Nanti waktunya habis untuk menyebutkan sehingga nanti semuanya terhormat semua dan semua mulia semua dan semua kita sayang semua gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya kemarin saya tanya kepada Miss Desi, should I deliver in English? Not. So yeah, so sorry. Uh, I'm not delivering my speech in English, but in bahasa Indonesia, Pak Burhan, ya, Siap, to oke. all be clear. Yeah, Iya, betul. yeah. Actually, I make a kind of short presentation in English, but if I speak in English, my English is not so fluent, and um, I'm afraid that my message not be reached by all our students. Okay, so I speak in Indonesia. Okay, oke Pak, gitu ya Pak Siap. Burhanuddin dan Bapak. Betul apa Prof? Oke. Nggih. Monggo Bapak, monggo Nggih. silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya membuat dua presentasi sebenarnya. Pertama, saya akan menjelaskan secara khusus terkait dengan bagaimana yang perlu dikembangkan sebagai seorang guru kita di era sekarang ini perlu mengembangkan bagaimana multiple intelligence harus dikembangkan, spiritual quotient atau intelligence harus dikembangkan, emotional intelligence harus dikembangkan, adversary intelligence harus dikembangkan juga. Tetapi itu nanti yang kedua kelihatannya. Karena ini pertemu pertama kali saya akan menyampaikan hal yang bersifat mendasar meskipun itu sudah tentunya sudah dibangun oleh Pak Ali sebagai Pak Ali Gufron sebagai dosen untuk ini mata kuliah Teacher Professional Development. Tetapi mungkin saya memberikan perspektif tambahan mungkin begitu. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan mulai dari yang pertama. Nanti kalau waktunya cukup, baru saya tambahkan dengan yang tadi saya sampaikan, bagaimana pengembangan kita di era sekarang ini, eranya serba cepat, serba apa namanya, nggak mau menunggu, karena informasi datang itu per detik, bahkan per sekian detik itu sudah ada, makanya generasi kita ini, mahasiswa kita juga kita akui ini semester 5 ya, masih generasinya masih ini masuk sudah Gen Z ya saya kira tentunya butuh percepatan ya itu nanti saya tambahkan tapi kita menyampaikan hal yang bersifat esensial dulu untuk pengembangan guru guru itu. Saya akan share nah, bentar. Ah, kemudian sudah nampak di layar Bapak Sampun, Ibu? sampun Baik, Prof. oke. Nggih. Sudah. Terima kasih. Saya ini biar kelihatan besar.
Kita berbicara tentang guru. Oh ya, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih ini atas undangan sebagai guest lecture. Dan nanti kita Win Saizu kemarin Pak Dekan juga menyampaikan karena ini Pak Dekan kami Prof. Fauzi dengan Prof. Mukhlisin sudah sepakat nanti akan apa namanya kita juga meminta dari Win Gusdur untuk memberikan apa ya guest lecture di tempat kami ya gitu. Oke, terima kasih. Ya, kita akan teacher professional development, bagaimana mengembangkan profesionalitas guru. Ya, saya sudah diperkenalkan, jadi saya nggak perlu memperkenalkan. Saya ingin memulai dari pendidikan. Ya, guru itu intinya pendidikan. Maka saya yang ini tidak saya tambahkan, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa sebagai guru itu adalah ini. Ya, dalam bahasa Arab itu guru itu artinya bisa disebut muadib. Orang yang mampu membentuk orang beradab. Bahasa mudahnya gitu. Tapi lebih luasnya itu membangun peradaban. Guru adalah muadib. Guru adalah orang yang akan membangun peradaban. Bukan sekedar mengajarkan tata krama. Muadib itu mempunyai arti bahwa guru adalah center dari pengembangan peradaban itu sendiri. Baru nanti di bawahnya itu nama-nama guru yang lain. Maka kunci kata guru yang paling utama adalah muadibnya itu. Ya. Kemudian kalau ada mudaris itu kan guru sebagai ini di kelas. Murabi itu guru sebagai orang yang memelihara, merawat, mengantarkan siswa itu murabi. Mu'alim, ustadz, mudarrib. Bahkan semua orang yang terkait mudarib itu pelatih. Syekh, mursyid, musyrib, itu semua guru. Oleh karena itu kita perlu memahami konsep tentang guru lebih baik dulu. Artinya begini, bahwa guru itu bukan hanya orang yang di sekolah formal atau non-formal. Semua orang yang menginspirasi hidup kita, membangun hidup kita, kita menjadi lebih baik itu adalah guru. Maka guru itu bisa di sekolah, di luar sekolah. Ketika kita di jalan ketemu orang yang secara kemudian kita komunikasi, orangnya kemudian menyapa, saling memberikan nasihat atau tidak memberikan nasihat, atau perilakunya sudah membuat kita menginspirasi. Nah, itu sudah menjadi guru. Itu pertama konsep tentang guru. Kalau saudara misalnya datang ini untuk khususnya teman-teman mahasiswa. Misalnya ke pasar. Di pasar ada pedagang yang membawa anaknya. Terus anaknya sambil diajari. Atau pedagang itu ketika apa ya, bertransaksi dengan kita, itu ngomongnya pakai bahasa Jawa, Jawanya pakai Jawa halus. Itu sebenarnya sedang mengajarkan juga. Oleh karena itu juga guru. Tetapi nanti kalau guru profesional itu adalah guru yang di lembaga pendidikan formal atau lembaga-lembaga pendidikan secara khusus. Saya tidak membahas siswa, nah ini juga nggak saya bahas. Ya, langsung gini. Karena waktunya biar cukup. Karena ini sudah jam 10. Siapa itu guru profesional? Bagaimana peran dan pengembangannya? Inilah topik yang kita bahas di kesempatan pendek dari jam sekian ini. Jam berapa ini ya? Jam 10 lebih 10 sudah sampai. Nanti kalau saya menyampaikan sekitar 45 menit berarti ya nanti jam 11 kurang. Siapa sih guru? Guru khususnya guru profesional tentunya. Bagaimana peran dan pengembangannya? Ini tentunya sudah dibahas, oleh karena itu saya menampilkan ini hanya untuk mengulang saja. Pertama adalah gini. Guru profesional itu adalah guru yang mempunyai ini kemampuan untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Yang ini perlu penekanan.
mendidik. Oleh karena itu kalau ada orang guru itu bukan sekedar pengajar, tapi juga pendidik. Ya memang begitu. Guru itu harus profesional. Yang dimaksud profesional itu apa? Karena ada orang yang menyalahkan artikan kalau profesional itu yang penting pokoknya dibayar dengan gaji yang cukup. Bukan begitu. Guru profesional itu juga mempunyai 4 kompetensi yang ada keguruan, terus kemudian ditambah dengan ini, apa namanya, kode etik guru, mempunyai etos keguruan, dan keseluruhan budaya guru, itu satu kesatuan utuh. Oleh karena itu tugas guru itu yang utama itu mendidik. Baru secara keilmuan itu mengajar, membimbing, membimbing. Saya perlu menyampaikan bahwa dosen itu juga guru. Ya, ini yang perlu kita sampaikan. Oleh karena itu kalau nanti teman-teman itu yang mahasiswa, loh kalau guru, undang-undang guru dan dosen itu jadi satu, kenapa ditulisnya tidak undang guru sendiri, undang-undang dosen sendiri? Nah, begini, dosen itu juga guru, Bapak. Oleh karena itu kalau dosen itu nanti semoga ini Bu Bu Eli, Pak Ahmad, terus kemudian Pak Ali cepat untuk menjadi guru, yaitu guru guru besar kan gitu. Ya, Amin, gitu. amin. Jadi kalau kalau dosen Terkecil ya. sudah lulus jadi dosen itu jadi guru besar kan gitu. Oleh karena itu ya guru kan gitu. Kita guru ya. Oleh karena itu kita tugasnya itu mendidik, mengajar, juga membimbing, mengarahkan, melatih. Oleh karena itu begini, dalam perkuliahan, dalam manapun, apalagi khususnya mahasiswa ini, generasi milenial ini, bahwa tugas menjadi guru adalah tugas mulia. Oleh karena itu, saudara itu memposisikan dalam posisi yang luar biasa ini sebagai calon guru. Calon guru itu calon pewaris peran kenabian, kan gitu. Peran nabi itu kan Nabi diutuskan sebagai muadib, sebagai mualim, sebagai guru kan gitu. Lah kalau panjenengan semua ini menjadi ini apa namanya calon pengajar, calon guru berarti adalah calon penerus peran kenabian. Berarti peran yang sangat mulia. Kalau meneruskan perannya Rasulullah, insya Allah bersama Rasulullah, insya Allah dunia akhirat. Amin. 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 Gitu ya. Lah, itu kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen, kalau yang disebut guru itu untuk pendidikan dasar dan menengah memang. Untuk yang perguruan tinggi disebutnya dosen. Tetapi dasarnya intinya adalah guru. Itu maka kasih tanda petik. Guru itu harus profesional. Kenapa harus ada teacher professional development, pengembangan profesi guru? Guru itu harus profesional. Nanti kita harus pahami yang dimaksud profesional itu apa. Tapi saya tidak mengikuti undang-undang secara penuh dalam artian gini. Yang dimaksud profesional itu terkait dengan ini bersifat formal, tidak. Profesional itu betul-betul sungguh punya kesadaran yang sangat profesional itu kalau pakai bahasa ini itu dekat dengan kata profetik. Profetik. Jadi profesional itu profetik. Jadi melaksanakan tugas secara paripurna gitu. Jadi bukan berarti karena kalau sekarang di guru profesional itu adalah guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik ya, kayak gitu. Wah, itu mereduksi itu. Itu sesungguhnya gini, begitu ya Pak Burhan ya. Jadi orang yang sudah dapat profesional, sertifikat profesional, sertifikat pendidik, itu artinya gini, bahwa dia itu dikasih kesempatan untuk sangat profetik kayak gitu. Cara berpikirnya begitu, bukan begitu. Saya sudah profesional, profetiknya menjadi hilang, ya itu menjadi masalah. Profetiknya itu tugas bahwa harus mendidik, harus membimbing, mengarahkan, kemudian membuat situasi kelas menjadi lebih baik, itu tidak dilakukan. Karena merasa bahwa profesional yang mengajar itu menilai gitu, objektif kan gitu. Bukan begitu. Kalau guru ini ada masalah, siswa kita mengalami masalah misalnya ini. Di mana masalahnya? Di luar sekolah, ya bukan tanggung jawab guru itu. Itu di luar guru. Gitu. Nggak bisa. Guru itu dimanapun guru. Atau kita menjadi guru gini, eh, eh, kita guru kemudian pergi ke acara kegiatan apa itu di luar area kampus atau di luar sekolah. Saya kan bukan guru, ini kan bukan sekolah, bukan kampus. Nah, tidak begitu. Guru adalah built-in, melekat dalam diri kita. Dimanapun kita guru dan kita
memposisikan kita sebagai guru gitu. Di masjid, di pasar, di tempat manapun kita harus menjadi guru. Nah, kalau menjadi guru profesional, berarti dimanapun kita menjadi orang yang profesional. Gitu. Menjadi orang profesional itu bagus. Orang profesional itu orang yang sesuai dengan standar. Bahkan melebihi dari standar, itulah orang profesional. Kalau di jalan, bagaimana ini termasuk mahasiswa ini, kawan-kawan ini. Kita itu untuk menjadi guru yang baik, itu harus bisa menjadi murid yang baik dulu. Gitu. Kan gitu. Kalau gagal menjadi murid yang baik, menjadi guru yang baik itu susah. Oleh karena itu kita harus ini. Pertama itu kita ingin sampaikan bahwa pengertian formal guru di ini yang kita perlu garis bawahi adalah konsep guru utamanya adalah mendidik. Oleh karena itu dalam undang-undang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama. Itu kalimat itu untuk menunjukkan gini bahwa semua itu guru harusnya profesional. Artinya seperti itu. Itu kemudian Nah, inilah yang saya maksud tadi. Kalau kita di undang-undang itu, kalau profesi itu ya pekerjaan kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber kehidupan, memerlukan keahlian. Itu memang itu, kemahiran, kecapakan sesuai dengan standar mutu norma tertentu melalui pendidikan tinggi. Ini profesi dalam artian formil. Tapi saya menyampaikan di sini, karena ini apa bedanya UIN dengan UN kan gitu, Universitas Islam. Apa bedanya Fakultas Pendidikan dengan Fakultas Tarbiyah? Nah, disinilah bedanya. Profesional di tarbiyah itu adalah juga profetik di dalamnya. Profesional and prophetic. Profetik itu sudah masuk di dalamnya. Jadi konsep keislaman. Oleh karena itu kalau dari keluaran tarbiyah nggak perlu ditanyakan. Ini kalau keluaran tarbiyah itu dia profesional tapi nggak apa namanya dimensi religius spiritualnya muncul nggak? Tetap muncul karena profesional di dalamnya ada unsur profetik kayak gitu. Oleh karena itu kita itu harus tidak latah ya, karena pendidikan agama sekarang itu pendidikan agama dan budi pekerti itu karena memang kita kata budi pekerti itu masih diragukan muncul dari akhlakul karimah di PAI itu dianggap sesuatu yang bersifat apa namanya konseptual. Oke. Oleh karena itu kita harus ini profesionalitas yang kita kembangkan itu bukan profesionalitas dalam artian formil, tetapi harus kita bersifat ini beyond formil. Kita harus begitu. Nah, itulah yang nanti menjadikan keluaran-keluaran kita dari tarbiyah itu mempunyai nilai ini apa namanya lebih di hadapan masyarakat. Jadi kalau sama-sama tadris bahasa eh, alumni bahasa Inggris yang diterima dari tadris kan gitu biar begitu karena ngajarnya bahasa Inggris itu bukan sekedar ini panggilan jiwa terus kemudian itu pembentukan etos kerja itu merupakan profesi kenabian. Loh, hubungannya dengan nabi apa kok bahasa Inggris? Iya, nah penting itu bahasa Inggris karena kalau kita misalnya bagaimana kita ada apa namanya ujaran-ujaran yang tidak baik terhadap Islam. Kalau orang tidak bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Inggris, gimana kita mengkantor? Gak bisa kalau secara global. Kalau Islam tidak dikenal Amerika, tidak dikenal di Eropa, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Muslim. Kalau Muslim nggak bisa bahasa Inggris gimana? Nah, oleh karena itu sadar di bahasa Inggris pun itu termasuk bagian dari profetik gitu. Jangan merasa bahwa wah saya ini pendidikannya bahasa Inggris, saya ini tidak termasuk garis yang Islamic Studies. Ya memang tidak secara keilmuan tidak Islamic Studies, tetapi secara konseptual gitu, gitu. Itu juga nama ini tadi disebut namanya Islami semua ini, termasuk Bu Eros itu di belakangnya ada sofanya ini. Pak Bu Eli ada belakangnya Mufidah. Mufidah. Pak Pak Kaprodi apa lagi nih bahasa Inggris, bahasa Arab banget ini. Pak Ali Gufron bahasa Arab. Pak Amril Mutoi Arabnya. Yang pembicaranya aja bahasa Jawa banget namanya. Suparjo itu. Tapi bukan berarti kalau Suparjo mesti tidak Islami. Insya Allah Islam ini. Maka saya bangga dengan nama Suparjo itu. Mungkin kalau malaikat tanya ini namanya, kalau saya ditanya malaikat besok itu Suparjo. Wah ini jangan-jangan kejawen. Tapi kelihatan Islam ya. Alhamdulillah. Mungkin ditanya nggak terlalu barat karena apa ini? Orang namanya Jawa kok Islam itu kan bagus bagi malaikat. Nah, ini sekedar ini lagi. Kembali ke tadris bahasa Inggris pun itu bagian dari profetik. Itu misi profetik.
Dan itu harus profesional dan profetik. Oke. Kita lanjut ya. Ya, profesional dan profetik itu di dalamnya juga termasuk ini apa namanya harus mempunyai unsur yang bersifat ini filosofi. Guru kan bahasa Jawanya itu digugu dan ditiru itu betul itu bagus itu. Tapi bukan berhenti di situ. Kalau digugu dan ditiru dalam artian hanya akhlak bukan, tetapi bagaimana kerangka berpikirnya, bagaimana etos pengembangan keilmuannya. Maksudnya digugu dan ditiru itu bukan begitu hanya di etika, tetapi etos keilmuannya. Oleh karena itu, saya tanya kepada mahasiswa saya sering itu biasanya ini, mahasiswa di Unigustur juga begitu. Berapa buku yang dimiliki? Jadi kalau mata kuliah The Teacher Professional Development itu mahasiswa harus minimal punya satu buku mengunduh beberapa ini bukunya offline harus gitu harus printed buku itu biar betul-betul etos keilmuannya muncul. Guru itu pendidik profesional, guru adalah orang suci dan sakti. Kalau di India gitu konsep guru itu luar biasa. Saudara menjadi guru itu di berbagai belahan dunia itu dianggap sebagai orang yang mempunyai peran dan fungsi prestisius sekali. Di Jepang guru itu anu kan orang yang sangat dituakan itu guru. Iya, saya nggak akan menjelaskan secara sejarah karena itu banyak sekali. Di Jerman di ini, kalau adab, oke. Kalau kita berpikir tentang ini di era sekarang pun, apakah guru masih berfungsi? Itu kalau ini model gontor ini selalu mesti ditanyakan. At-thoriqah ahamu minal madah atau al-mu'alim ahamu minat thoriqah. Dan jadi atorikoh atau madah yang lebih ini penting, materi atau metode yang penting. Nah, dua-duanya penting gitu. Madhab kedua al-mu'allimu ahamu minat torikoh. Guru itu lebih penting daripada serangkaian materi maupun ini apa namanya torikoh maupun metode. Jadi di era sekarang itu guru tetap penting. Yang era sekarang ruhul mu'alim ahamu minal mu'alim. Jadi etos atau spirit seorang guru lebih penting daripada guru sendiri. Kalau di era sekarang itu seperti apa yang perlu kita kembangkan? Jadi kita di era apa namanya ini digital ini penting sekali. Apakah guru menjadi tidak berperan dan menjadi tidak penting di era digital? Penting. Apalagi kalau dalam pendidikan bahasa Inggris itu guru itu penting. Karena meskipun ada fluensi dan standar ketepatan itu sudah bisa diukur, tetapi peran guru penting. Apalagi kalau dalam agama. Jadi kalau ini mentang-mentang sudah bisa belajar pakai YouTube gitu, belajar Al-Quran pakai YouTube nggak bisa. Memang ilmu agama itu harus ada sanad yang jelas. Jadi apalagi Al-Quran itu nggak boleh tanpa guru, harus dengan guru. Ilmu-ilmu terkait dengan ibadah juga harus dengan guru, nggak boleh mengarang, harus seperti itu. Jadi guru itu sampai sekarang pun penting. Lah, yang lebih penting daripada itu, kalau kita kepada mahasiswa atau siswa itu guru penting. Tetapi bagi guru yang perlu kita kembangkan gini, guru tidak sekedar menguasai materi, pertama gitu, kalau dari tiga madhab itu. Kemudian guru tidak hanya sekedar menguasai metode. Jadi penguasaan materinya bagus, metodenya bagus. Kalau pakai bahasa kompetensi berarti kompetensi pedagogi dan profesionalnya bagus. Terus kemudian ini apa namanya? Itu apakah sudah cukup? Ya, kita harus ditambahkan. Dalam profesionalitas ada profetik, itu maksudnya. Ruhul mu'alim ahamu minal mu'alim. Jadi, seorang guru harus mempunyai spirit keguruan, etos keguruan, budaya keguruan, cara hidup keguruan, filosofi keguruan. Semuanya itu harus guru. Jadi guru mendarah daging dalam kehidupannya. Setiap aliran darah dan setiap nafasnya dan setiap dia berinteraksi itu harus guru. Begitu. Itulah guru. Nah, kalau demikian menjadi guru berat.
tidak berat. Kalau memang sudah menjadi panggilan jiwa, dimanapun kita menjadi guru itu menjadi rileks. Dan kalau kita menjadi guru yang sangat luar biasa, saya kira itu bukan berarti menjadikan kita berat. Itu menjadikan kita akan ringan. Mengapa ringan? Semakin kita membuat orang lain bisa, maka Allah akan memberikan kebisaan kepada kita. Semakin kita berbagi ilmu, Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Kan gitu. Jadi bahkan nanti saudara kita semua itu kawan-kawan mahasiswa punya pencerahan. Jadi pencerahan yang didapat itu langsung. Kalau di agama mungkin disebutnya laduni atau apa itu ya. Itu kalau dalam bahasa umum sebenarnya kalau orang selalu mengembangkan, dia akan mempunyai insights. Insight itu konsep pencerahan yang muncul, enlightenment muncul dalam diri kita. Nah, itu terjadi karena kita rajin, karena kita istiqomah selalu belajar. Gitu. Oleh karena itu, guru ideal atau guru profesional itu memang harus mempunyai etos, komitmen, tanggung jawab kita sampaikan. Kualifikasinya, pendidikannya dipenuhi. Kemudian mempunyai organisasi, mempunyai kompetensi, menunjukkan kepribadian etik, budaya guru. Ya, baru dari situlah nanti kita insya Allah akan mendapatkan sejahtera dan bermartabat. Jadi jangan dicari sejahtera dan martabat dulu, tetapi kembangkanlah mulai kualifikasi, etos, komitmen, tanggung jawab, kepribadian, kode etik, budaya, kompetensi, terus masuk dalam organisasi secara baik, baru nanti kesejahteraan akan muncul. Ya, saya kira nggak perlu ini. Yang seperti ini saya kira sudah Pak Ali sudah menjelaskan. Nah, 4 kompetensi saya kira ini juga sudah dalam ini. Saya perlu menggarisbawahi biar nanti teman-teman meskipun sudah dijelaskan. Kompetensi pedagogi itu intinya bagaimana guru bisa menciptakan suasana pembelajaran, mempunyai metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, terus kemudian tip dan tip trik dalam proses mengajar yang membuat yang sulit-sulit jadi mudah, kemudian yang siswa apa namanya kurang semangat menjadi semangat, kelas yang tidak berinovasi menjadi inovasi, itulah fungsi pedagogis guru. Jadi bukan sekedar menguasai strategi pembelajaran, tetapi juga membentuk dirinya untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang baik. Itulah guru kompetensi pedagogi. Kompetensi kepribadian itu intinya gini, guru harus mempunyai kepribadian yang sudah matang. Matang, mantap. Kenapa penting gini? Karena konsep guru sendiri itu guru itu orang yang membuat siswa menjadi dewasa, kan begitu. Maka guru harus dewasa. Dewasa itu dari bahasa Sanskerta. Dewasa itu artinya dari kata div itu dewa, iwase artinya bisa menjadi. Jadi dewasa artinya bisa menjadi dewa. Menjadi dewa itu menjadi mandiri. Itu berarti guru itu sudah orang dewasa, orang yang seperti dewa. Maksudnya gini, guru adalah orang yang sudah sampai pada tingkat kalau bahasa tasawuf itu tajalli. Tajalli itu apa? Tajalli itu eh, merepresentasikan kehendak Allah dalam dirinya untuk membuat manusia sekitarnya dalam alam sekitarnya lebih baik. Itulah guru. Itulah guru yang baik. Oleh karena itu, guru itu mempunyai apa ya kedudukan yang istimewa sekali, membuat orang menjadi dewasa, membuat orang yang tahu tentang Tuhannya, bisa berrelasi dengan Tuhan dengan cara yang baik. Berarti kalau dalam bahasa Islam menjadi hamba Allah yang baik dan sekaligus khalifatullah yang baik. Itulah fungsi guru. Nah, kalau begitu, guru itu kan berarti harus menjadi hamba Allah yang baik dulu, menjadi khalifah Allah yang baik dulu. Nah, gitu. Maka kepribadian guru itu harus betul-betul ini menjadi kepribadian yang paripurna. Kalau demikian, apa mungkin anak-anak sekarang bisa begitu, mahasiswa sekarang bisa begitu, guru di era milenial bisa begitu? Bisa. Tentunya sesuai dengan eranya.
Gitu. Tentunya yang ketiga, guru harus menguasai ilmu di bidangnya. Kalau bahasa Inggris betul-betul menguasai ilmu bahasa Inggris, bisa apa ya, baik dari sisi pedagogis bahasa Inggris maupun konten bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya, kompetensi sosial itu terkait dengan eh, kompetensi sosial itu terkait dengan sorry, mana tadi? Kompetensi sosial itu terkait dengan guru itu harus mempunyai hubungan yang baik dengan siswanya. Teman-teman mahasiswa, saudara sudah semester 5, berarti ada sudah mengikuti semester 1 sampai 4, andaikan setiap satu semester itu mengambil 20 SKS, mungkin ada 10 dosen ya. 10 dosen, kalau kali 4 itu 40 dosen. Ada dosen yang sama, ya kira-kira saudara sudah berinteraksi dengan 20 dosen. Saudara lulus SLTA, saudara lulus SLTP, saudara juga lulus SD. Itu artinya sudah punya sekian guru. Pertanyaannya, saudara punya banyak guru, tapi kalau disuruh menuliskan, tulislah 5 guru. Maka nomor 1 yang akan saudara tuliskan tentunya adalah guru yang paling apa ya, impresif dalam diri saudara, mempunyai kesan impresif dalam diri saudara, kan begitu. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Pertanyaannya, mengapa? Kalau saya waktunya cukup, biasanya saya tanya, coba tuliskan 5 guru saudara mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tulislah, tulis. Setelah mahasiswa nulis itu saya tanya begini, mengapa Anda itu menuliskan Bapak ini nomor 1 atau Ibu ini nomor 1? Rata-rata jawaban mereka yang saya tanya, itu mereka adalah orang yang di hatinya anak-anak. Jadi kalau orang itu sudah di hatinya siswa, itu meskipun perpisahannya sudah 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu serasa seperti hari 1 jam yang lalu saja. Tetapi orang kalau nggak begitu masuk di hati, meskipun baru 1 jam, 2 jam, 1 hari, apalagi seminggu, itu sudah dilupakan. Itulah manusia. Oleh karena itu, untuk menjadi saudara menjadi guru yang baik, mempunyai kemampuan pribadi, profesional, kepribadian, dan pedagogis harus ditambah sosial. Kemampuan untuk membangun relasi yang baik dengan siswa. Ya, apalagi bahasa Inggris ini ya, kalau ada mereka yang merasa sulit, itu biasanya komunikasi dengan gurunya kurang bagus. Karena kalau komunikasi siswa dengan guru akan bagus, itu biasanya mudah. Rata-rata itu saya pernah meneliti juga, ada ternyata respon dan persepsi siswa terhadap guru itu berpengaruh terhadap percepatan siswa dalam menguasai ilmu yang diajarkan guru. Itu di matematik gitu misalnya gitu. Itu orang yang gurunya itu mendapatkan apa namanya apresiasi dan apa eh, kedekatan dengan siswa itu baik. Itu biasanya yang sulit-sulit itu menjadi mudah bagi siswa, begitu. Oleh karena itu setelah kita mempunyai ilmu yang cukup, kemudian membangun cara mengajar yang baik, strategi, mempunyai kepribadian sebagai guru yang baik, gitu. Itu kita harus punya ini, komunikasi yang baik. Sehingga kita itu ada dalam hati mahasiswa. Kalau sudah gitu, insya Allah semuanya jadi gampang. Saya tidak menjelaskan ini karena sudah menjadi kompetensi pedagogik dan kepribadian. Kompetensi sosial nggak perlu. Profesional nggak perlu. Ini juga tidak. Jadi kita perlu gini. Yang ini saya kira juga ini sudah cukup. Ya ini tambahan sedikit. Bagaimana kita mengembangkan profesionalitas kita? Kalau kita sudah mempunyai 4 kompetensi guru, jadi 4 kompetensi, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi apa profesional, kompetensi sosial. Maka tugas kita bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan.
ciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan itu penting. Karena kalau siswa itu rileks, itu otaknya itu berarti renggang. Otak yang renggang itu bisa dimasuki. Jadi kalau siswa itu stres, itu ibarat itu apa namanya, misalnya itu ada bejana, itu ada batu-batu, tapi itu sudah penuh sekali sehingga dimasuki air, dimasuki apapun nggak bisa. Tetapi kalau rileks itu suasana itu di situ ada renggang, hubungan antar sel di otak itu renggang sehingga itu disitulah relung-relung ilmu, relung-relung makna, relung-relung hikmah itu bisa masuk dalam hati siswa. Oleh karena itu ciptakan lingkungan yang tidak stres. Penelitian menunjukkan bahwa stres itu mengapa menjadikan sulit. Karena gini, kalau orang stres itu hatinya tertutup. Hatinya tertutup. Kalau hatinya tertutup, pikirannya tertutup. Orang itu begitu. Kalau pikirannya tertutup, matanya itu tertutup. Maka jangan disalahkan kalau ada orang lagi stres itu ada orang lewat di jalannya, jalan di depannya itu nggak tahu. Itu karena memang itu seperti itu. Itu oleh karena itu sebaliknya kalau orang rileks, saudara kalau lagi mengalami masalah itu apa saja yang lewat di hadapan saudara itu nggak akan dilihat. Jadi misalnya saudara naik kereta dari Pekalongan sampai Purwokerto, itu kalau lagi mengalami stres, maka berpikirnya tentang diri sendiri. Tidak tahu di sampingnya ada hutan, di sampingnya ada pohon, di sampingnya ada laut. Hal-hal yang indah pun itu nggak indah. Nah, seperti itu. Mari kita ciptakan kelas kita rileks. Yang kedua, menjamin bahwa subjek pembelajaran adalah relevan. Maaf, objek pembelajaran atau ilmu pembelajaran itu relevan. Jadi semua ilmu yang kita ajarkan itu harus membuat semuanya itu mempunyai relevansi dengan kehidupan. Maka saya kadang-kadang mengkritik ada modelnya yang itu. Sekarang sudah bagus itu. Dulu pembelajaran bahasa Inggris, kenapa kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris namanya John, Mary, semacam itu, nama-nama yang seperti itu. Ya kenapa nggak pakai nama Jawa, nama Arab, nama apa? Sebaliknya kalau nama-nama dalam bahasa Arab itu nama Ahmad siapa gitu. Kenapa tidak ini? Bahasa Arab juga gitu, settingnya setting Arab, bahasa Inggris settingnya setting Inggris. Mari kita ciptakan relevan. Jadi tentang Borobudur, tentang Pekalongan, batik Pekalongan, misalnya begitu. Itu harus punya relevansi. Jadi kalau tagnya itu relevan, itu mudah dipahami siswa. Jadi misalnya menuliskan guru profesional itu mengajak cerita anak tentang bagaimana pengembangan batik di Banyumas atau di mohon maaf kalau di sana berarti di Pekalongan. Maka ketika siswa disuruh cerita bahasa Inggris tentang batik itu mungkin dia itu akan tahu sehingga nanti bahasanya muncul. Menjamin belajar yang berikutnya secara emosional positif. Jadi posisi siswa itu harus emosinya itu tidak lagi labil tetapi positif dan konstruktif. Belajar itu harus melibatkan semua indera dan juga pikiran. Ada yang siswa datang, hanya fisiknya saja yang datang, tapi otaknya di rumah, atau otaknya masih di jalanan, atau otaknya lagi mikirkan yang lain. Kan begitu. Nah, itu belajar. Kemudian yang penting lagi, di samping pikiran, itu pikiran kita itu ada otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Itu penting sekali kita tahu. Untuk menjadi guru profesional harus tahu tentang dimensi neurologi yang itu. Otak kiri itu adalah terkait dengan matematik, terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis itu otak kiri. Otak kanan yang terkait dengan sesuatu yang bersifat substansif, esensial, seni, dan itu. Maka kita mengajar itu harus substansinya apa, terus tekniknya itu apa harus tahu. Otak tengah, otak yang mengatur keseimbangan bagaimana berpikir, merasakan, dan hidup. Nah, itu harus ini. Kalau orang mengembangkan otak tengahnya, otak kanannya juga dikembangkan di samping otak kiri, karena pendidikan kita itu lebih banyak ke otak kiri, maka insya Allah kita akan menciptakan siswa yang cepat menguasai kompetensi sekaligus applicable. Gitu. Kalau bahasa Inggris ini, kalau bahasa Inggris itu di Jawa Timur di Lowongan ada yang mengembangkan itu seorang mengembangkan jadi bahasa itu bagaimana diajarkan melalui subconscious conscious mind.
subconscious mind. Jadi belajar itu biar nggak kerasa bahwa dia belajar itu seperti apa, akhirnya menguasai seperti itu. Itu penting sekali. Gitu. Saya kira itu. Eh, Guru, yang ini dari ini saya kira yang ini tidak, saya ingin membangun spiritualitas guru. Yang tadi kita sampaikan bahwa guru itu harus profesional, di dalamnya dimensi profetik itu muncul. Karena Allah sendiri itu menyebut dirinya itu Sang Maha Pendidik. Kok Sang Maha Pendidik? Iya, ayatnya kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Robbul Alamin itu artinya apa? Allah Robba yurabbi tarbiyatan. Jadi fahuwa murabbin atau Robbun. Jadi Allah itu Robbul Alamin itu artinya Allah pendidik alam semesta. Jadi Allah yang mendidik alam semesta. Manusia itu salah satunya bagian dari eh, makhluk yang dididik oleh Allah. Karena Allah menjadi pendidik alam semesta, cara mendidik Allah itu sangat luar biasa. Kita harus bisa meniru itu. Rabbul Alamin. Allah untuk memerintahkan ini apa namanya manusia agar beranak pinak, maka Allah menciptakan memberikan motivasi di dalam motif untuk berkembang. Begitu. Maka orang itu laki-laki naksir perempuan, perempuan naksir laki-laki. Itu cara Allah untuk memakmurkan bumi terus isinya banyak itu seperti itu. Ya, kalau kita sebagai guru juga begitu. Bagaimana siswa itu bersungguh-sungguh belajar, maka kita ciptakan siswa mempunyai kebutuhan, siswa merasa penting, siswa merasa punya peran untuk melakukan itu apa? Itu Allah Rabbul Alamin. Allah mentarbiyah ini kok sudah masih ini. Allah mentarbiyah alam semesta. Allah mendidik alam semesta. Coba bayangkan. Saya kira diperhatikan saja nanti kalau ada kesempatan ke Purwokerto silahkan. Eh, lebah-lebah itu, lebah-lebah ya, lebah-lebah di Pekalongan dan lebah-lebah di Purwokerto itu coba perhatikan. Kalau ini kok maju sendiri, sorry. Lebah di Pekalongan, bahkan lebah di Inggris pun, itu model rumahnya itu heksagonal yang lebah tertentu itu. Itu semuanya sama. Lu kok bisa gitu gimana? Mereka apakah ada seminar, kolokium atau apa international conference lebah gitu. Bagaimana cara membuat rumah? Bagaimana membuat rumah? Nah, ya, bagaimana apakah heksagonal yang paling baik? Itu apakah ini? Ya itu tarbiyahnya Allah. Bagaimana bisa membuat lebah bisa membuat rumah dengan model itu. Terus kemudian bagaimana setiap hewan itu merawat anaknya. Kalau kita manusia sebagai makhluk Allah yang disebut sebagai khalifah, itu berarti kita sebagai manusia itu dikasih ini sendiri, keistimewaan tersendiri untuk mewakili. Kenapa? Yang kedua, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Itu waktu itu diprotes oleh malaikat. Kok bisa manusia akan jadi khalifah? Iya, karena manusialah yang dikasih oleh Allah berbagai potensi untuk mempelajari alam semesta. Jadi wa 'allama Adamal asma'a kullaha itu bukan berarti Allah itu ngajarin ini namanya pisang, ini namanya pohon, tidak begitu. Tetapi Allah memberikan jiwa curiosity dalam sebuah tafsir itu diartikan begitu. Allah memberikan potensi untuk belajar, potensi untuk mengajar, potensi untuk meneliti, potensi untuk melakukan kreativitas dan inovasi untuk merekayasa alam semesta untuk menjadi lebih baik, bermanfaat. Nah, itu alam adam asma. Itulah. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadi guru yang baik, berarti menjadi khalifah Allah yang baik, menjadi partner Allah yang baik, menjadi representasi Allah untuk mendidik umat manusia gitu. Yang kedua, jadi kita kenapa perlu menjadi pendidik yang baik?
spiritualitasnya. Karena menjadi pendidik yang baik adalah artinya kita melaksanakan fungsi tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala bagi alam semesta, khususnya umat manusia. Kedua, agar kita apa namanya mempunyai etos dan sekaligus spirit dan sekaligus jiwa profetik dalam mengajar, maka kita meneruskan ad-dabani rabbi fa ahsanata dibi. Sebenarnya kita Rasulullah itu adalah muadzib. Innama bu'istu mu'aliman, kan begitu. Dan Nabi sendiri menyatakan al ulama warathatul anbiya. Ini kalau ini dalam hadis penuhnya kayak gini. Rasulullah itu pada waktu itu datang ke masjid, ada dua majelis, yang satu majelis dzikir, yang satu majelis ilmu. Rasulullah memilih majelis ilmu. Mengapa demikian? Karena Rasulullah innama bu'itsu mu'aliman. Oh, saya kan disuruh mendidik. Ya, itu nanti akan menjadi pembahasan khusus yang panjang. Tapi saya ingin menggarisbawahi ini saja, bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah itu menjadi guru. Berarti kalau kita menjadi guru, artinya kita menjadi eh, orang yang melanjutkan peran Rasulullah. Oleh karena itu secara eksplisit al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi mewariskan apa? Nabi mewariskan ilmu, ajaran agama. Itu yang kita ajarkan kepada ini. Nabi mewariskan akhlak yang mulia. Itu yang perlu kita ini kan, kembangkan. Terus kemudian, jadi kalau orang menjadi eh, orang berilmu, atau nanti kalau kawan-kawan mahasiswa itu sudah lulus, atau sekarang dalam proses untuk menempuh ilmu, artinya adalah proses menjadi ilmu. Ini sudah mempunyai perjanjian terikat janji dengan Allah. Jadi kalau kita sudah dikasih ilmu, bisa menguasai ilmu, itu artinya Allah percaya dengan kita. Setelah percaya dengan kita, perjanjian kita dengan Allah, bagaimana kita eh, menyebarkan ilmu, mengembangkan ilmu, membuat ilmu menjadi basis peradaban umat manusia. Nah, kalau Islam berarti basis peradaban Islam, umat Muslim, gitu. Kalau kita bisa begitu, berarti perjanjian kita dengan Allah kita tunaikan. Kalau tidak, berarti ada yang hilang. Bagaimana kita menjadi guru yang baik, yang ideal, yang profesional, itu niru Rasulullah. Rasulullah itu ini, sebagai ini. Maka kalau kita lihat Rasulullah itu hubungannya dengan muridnya itu bagus sekali. Muridnya Rasulullah aja disebutnya sahabat. Itu artinya menunjukkan bahwa Rasulullah dengan murid, dengan orang-orang sekitarnya, itu sebenarnya kan muridnya, tapi tidak disebut sebagai murid, disebut sebagai sahabat. Artinya, guru harus bersahabat dengan siswa. Siswa adalah sahabat partner untuk menciptakan kebaikan, di mana siswa itu karena keilmuannya belum penuh ditransfer guru-guru, kepribadiannya belum matang dibentuk dan dikembangkan oleh guru, budaya, adab, tata sopan santun dan horizon peradaban dan keilmuannya belum baik, maka guru bertugas mentarbiyah itu. Ya, maka menjadi murid yang baik, guru yang baik harus seperti Rasulullah, bisa menciptakan orang-orang yang hebat. Rasulullah bisa mencetak seperti Umar bin Khattab yang asalnya seperti itu menjadi muslim yang luar biasa. Misalnya Bilal Arobah yang artinya asalnya orang budak belian itu bisa menjadi orang luar biasa. Caranya bagaimana agar kita bisa, maka guru harus peka terhadap keadaan siswa. Jadi harus betul-betul memperhatikan siswa, peka terhadap siswa, kan gitu. Oleh karena itu kalau dalam Al-Quran, guru yang baik, guru yang profesional, yang spiritual, yang profetik, itu mesti muzaki, membersihkan diri dulu, biar hatinya baik. Kenapa begitu?
Kalau guru hatinya baik, insya Allah ilmunya mudah diterima siswa. Karena apa yang keluar dari hati yang mulia, hati yang sungguh-sungguh, hati yang betul-betul ingin membentuk, itu akan mudah diterima oleh hati yang terbuka. Oleh karena itu kita ciptakan siswa kita. Atau gini, kalau apa namanya gurunya itu spiritnya untuk etos untuk mengajarnya itu bagus, betul-betul bagus, itu akan menjadi magnet sehingga siswa itu akan apa namanya mengikuti medan magnet itu. Atau andaikan itu garpu tala, apabila guru mengetuk satu siswa, maka hati siswa yang lain akan terketuk. Itulah eh, seperti itu. Jadi gitu, karena guru siapapun adalah eh, muzaki, mualim, mualim itu pengajar, guru adalah ulama, guru adalah al-faqih dalam Al-Quran seperti itu. Ya, oleh karena itu menjadi niatnya, ini karena sudah jamnya pas, ya ini nanti sesi diskusi. Yang perlu kita sampaikan, menjadi guru profesional, saya justru ini, kalau tema yang disampaikan panitia kan tadi, eh, teacher professional development, mengembangkan guru profesional. Iya, guru profesional saya yakin sudah dibahas di kelas. Dan sudah yang dimensi yang bersifat, apa namanya, teknikal, yang bersifat, apa namanya, eh, teoritik yang bersifat praktis, tetapi untuk pembelajaran sudah. Maka ini saatnya saya memberikan bagaimana profesional dikembangkan itu seiring dengan profetisme atau profetik, jiwa profetik. Maka niat guru yang pertama adalah wayam bagi ayan wiyal muta'alimu bitolabil ilmi ridhoan ridho Allah wal darul akhir. Jadi kalau orang belajar, khususnya siswa, mencari ilmu karena Allah. Kalau guru mengajar juga karena Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, gitu. Kemudian kita harus mensyukuri mendapatkan nikmat, akhlak, akal, sehat, kemudian bisa mengembangkan fungsi kita keguruan, gitu. Jangan men- Bukan berarti kalau begitu, kalau yang di kitab klasik itu nggak boleh mencari apa ke kejayaan, mencari kesejahteraan itu nggak apa-apa. Itu akan ikut insya Allah. Jadi kalau orang yang dikembangkan adalah ilmu, orientasinya adalah ilmu, ridhonya Allah, insya Allah itu sejahtera itu ikut. Saya kira begitu. Eh, Sebenarnya saya mau menambahkan itu, tapi waktunya mungkin ini kita buka tanya jawab dulu. Nggih, Begitu mat, Pak Ali. nggih, Ya, matur saya nuwun. menambahkan yang ini karena yang bersifat ini yakin Pak Ali sudah di Betul. bidangnya. Iya, iya. Ya, saya menambahkan saja. Mungkin di ilmu pendidikan Islam sudah dibahas, tapi ini biar eh, ke apa ya, memblender keilmuan the teacher professional development in the perspective of Islam atau ya within Nah, siap. perspektif Islam. Kira-kira begitu, Pak Ali. Betul. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan, Pak. Oke. Matur nuwun sekali Prof. Suparjo. Jadi betul apa yang panjenengan sampaikan, bahwasanya kami di kelas yang kami bahas adalah seputar teori-teori terkait dengan teacher professional development. Memang belum menyentuh dari sisi-sisi teacher professional development dilihat dari sisi keislaman dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini menurut saya sangat bagus sekali dan sangat melengkapi. Jadi klop seperti itu karena memang kita adalah mahasiswa-mahasiswa di bawah kampus Islam seperti itu, nggih, Prof. Ya, jadi tadi teman-teman semuanya dari Prof. Parjo, beliau sudah menyampaikan terkait mulai dari definisi guru ya, lugotan wastilahan begitu ya, definisi guru secara bahasa maupun secara istilah gitu ya. Terus kemudian terkait dengan ciri-ciri guru profesionalisme atau guru-guru yang ideal itu seperti apa. Kemudian masuk pada 4 kompetensi guru, bahkan sampai pada spiritualitas guru seperti itu. Bahwasanya
dari pandangan Islam pun guru itu sangat mulia sekali. Ada kata Allahu Rabbul Alamin, kata Rabbun, Rabba, Yurabbi, asal katanya itu adalah yang bisa dimaknai mendidik seperti itu, mendidik atau guru begitu. Kemudian juga ada hadis-hadis Nabi yang intinya adalah guru itu juga sebagai seorang muadib atau seorang pembangun peradaban seperti itu. Ya, nanti kita buka Q&A untuk teman-teman semuanya ya, sesi tanya jawab. Silahkan ketika teman-teman hendak melakukan atau mengajukan pertanyaan, silahkan dibuka kameranya, kemudian raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya sebut namanya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Prof. Suparjo selaku narasumber pada guest lecture kita pada hari ini. Monggo teman-teman, saya persilahkan. Silahkan teman-teman. Tolong tuh yang kameranya masih tertutup, nah, dibukalah ya. Dikiranya kita ngomongnya sama siapa begitu, tertutup. Nah, silahkan monggo teman-teman. Atau ini Prof, saya ingin menyampaikan sedikit unek-unek barangkali ya Prof. Jadi Oke, silakan. beberapa kali itu saya sempat bertanya kepada teman-teman mahasiswa yang notabene adalah Gen Z ya. Ketika saya bertanya, mahasiswa FTIK itu mereka ya, apakah mereka itu kelak benar-benar berniat dan ingin menjadi guru? Dan ternyata jawabannya itu cukup membelalakkan mata seperti itu. Ya, Lebih dari 50% itu rata-rata sebetulnya mereka tidak ingin menjadi guru. Tidak ingin menjadi guru. Usut punya usut, ternyata salah satu hal yang melatar belakangi ini adalah dari sisi rendahnya kompensasi yang diberikan kepada guru seperti itu, Prof. Dari sisi finansial tentunya. Padahal dari sisi lain, seperti yang disampaikan oleh Prof. Bagio tadi ya, ketika kita berniat ingin menjadi guru, tadi kan kalau nggak salah kutip tadi panjenengan menyampaikan, ada wayam bagi ayyan wiyal muta'allimu bitolabil ilmi ridho illahi wa daril akhirah wa izalatil jahli an nafsihi wa an sa'iril juhali wa ahya'id dini wa ibqoil islam fa inna baqo'al islami bil ilmi wa la yasyikhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Betapa mulianya seorang guru kata dan juga seorang yang mencari ilmu ketika tujuannya adalah untuk berbagi atau membagikan atau mendidik kepada orang lain. Nah, barangkali ini Prof. Suparjo berkenan memberikan motivasi terkait kepada teman-teman semuanya ini ya, yang notabene Gen Z. Mungkin salah satu mereka rata-rata juga masuk survei yang saya tanya ini tuh kayaknya. Oke. Ya betul Pak. Monggo, Prof. Saya juga sama Pak Ali. Makasih. Gini. Jadi apakah kelak ingin jadi guru? Pertanyaan itu. Semua kita itu akan jadi guru semua. Kenapa akan jadi guru? Coba kalau kita tahu ya, teman-teman mahasiswa ini, andaikan saya sebut nama langsung, saudara kan pengen besok nikah, punya anak kan gitu. Apa yang kita lakukan terhadap anak kita itu sebenarnya proses pendidikan. Maka sebenarnya kalau kita ini orang tarbiyah itu betul-betul luar biasa. Bahkan kalau boleh melakukan ini apa namanya usulan, orang-orang itu harus pernah punya pendidikan dulu terkait dengan keluarga atau apa itu. Jadi intinya gini, orang harus mempunyai konsep pendidikan yang bagus untuk berkeluarga. Kalau harus diusulkan begitu, sehingga bisa menjadi suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, kan begitu. Eh, Itu pertama. Kedua, kita itu kan bergaul dengan banyak orang. Kita ketika besok kita tanya, apakah saudara pengen berhasil? Pengen berhasil. Berhasil di bidang apa? Punya perusahaan atau apa? Orang menjadi pengusaha yang bagus itu akan tetap sukses apabila dia bisa mendidik manajemen di bawahnya secara baik. Manajer di bawahnya mendidik para pekerja dengan baik, maka dia akan mempunyai perusahaan yang ini. Nah, kan begitu. Jadi itu prasyarat sukses untuk jadi guru. Jadi kalau apakah saudara ingin besok menjadi pimpinan misalnya di apa namanya di pemerintahan, ya
pimpinan yang baik adalah pimpinan yang bisa mentarbiyah mendidik. Oleh karena itu, gini, mungkin jalan keluarnya gini. Sebagai guru secara formal, mungkin ada yang tidak berkeinginan begitu. Kalau saya menangkapnya gitu aja. Tetapi secara esensial, mereka itu harus mempunyai komitmen untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menjadi magnet untuk menyebarkan dan menarik kebaikan di sekitarnya. Nah, itulah esensi dari keguruan. Jadi mungkin kita mungkin kalau teman-teman mahasiswa ini ya, adik-adik mahasiswa kalau merasa saya nggak pengen jadi guru, ada ya nggak apa-apa. Tapi tetaplah jadi guru dimanapun saudara berada. Misalnya gini, apalagi kalau punya ilmu bahasa Inggris, misalnya ada orang yang perlu diajari ya ajari. Itu berarti formilnya begitu. Tetapi kalau pendidikan secara keseluruhan, bagaimana watak kita menjadi guru itu penting. Jadi memang beberapa orang Gen Z ini memilih jenis pekerjaan itu yang tidak bersifat formil, rata-rata memilihnya. Guru itu termasuk yang formil. Beberapa ini terus terang itu ada beberapa prodi-prodi tertentu itu yang menginginkan lebih pada orang tuanya daripada anaknya itu. Gitu. Tetapi saya perlu menyampaikan gini, apakah kita berada di tempat yang salah kan gitu? Menjadi guru adalah pilihan yang tepat. Andaikan teman-teman itu merasa tidak tepat, maka saudara ditempatkan yang di tempat yang tepat, meskipun saudara merasa nggak tepat. Kan gitu. Lebih baik di tempat yang tepat meskipun saudara nggak merasa tepat, daripada saudara merasa tepat tapi di tempat yang salah. Iya kan gitu. Jadi kalau misalnya saudara merasanya saya pengennya seperti ini, tapi saudara tidak mendapatkan lingkungan yang tepat, itu menjadi hidup tidak nyaman. Jadi aslinya saudara nggak pengen jadi ini, jadi guru, tetapi ternyata kok masuknya tadris bahasa Inggris, jadi guru bahasa Inggris, oh keren itu. Nah, ada beberapa orang yang kadang-kadang itu pada waktu itu bukan pilihan, tapi setelah dijalani itu adalah yang terbaik dalam hidupnya. Karena gini, kan kita nggak ngerti takdir kita oleh Allah itu takdir kita seperti apa. Kan belum ada yang pernah lihat catatan malaikat takdir saya sebenarnya apa sih Pak? Guru bahasa Inggris betulan atau enggak sih? Takdir saya enggak ada yang ngerti. Oleh karena itu kita sekarang adalah sedang menjemput takdir yang terbaik. Di antara itu apabila saudara di tadris bahasa Inggris, pelajari yang baik. Pelajarilah bahasa Inggris dengan baik. Toh demikian yang terakhir. Saya memang masuk di tadris bahasa Inggris, tapi saya aslinya nggak senang ingin jadi guru bahasa Inggris. Tidak apa-apa. Apabila saudara betul-betul nggak suka, tetapi betul-betul bisa bahasa Inggris, insya Allah manfaatnya banyak. Begitu. Jangan karena tidak suka, terus merasa nggak fashion, terus nggak merasa ini bukan takdirnya, padahal nggak ngerti takdirnya apa, terus akhirnya males belajar. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Ya, kan yang baik itu gini, saya nggak tahu ini takdir saya atau bukan, tapi saya pelajari dengan baik. Ternyata begitu. Ada orang yang hebat menjadi direktur, orang hebat dari bahasa Inggris, kan begitu ada, kan begitu. Apalagi saudara kalau di bahasa Inggris ini, teman-teman bahasa Inggris itu sudah berada di tempat yang luar biasa. Kalau untuk kawasan Indonesia itu sudah luar biasa. Banyak porsi yang bisa diambil. Oleh karena itu, bolehlah secara formil mungkin tidak dipilih. Tetapi secara esensial kita semua akan menjadi guru. Guru termasuk guru bagi orang-orang sekitar kita dan guru bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa menempatkan diri, membentuk diri lebih baik. Gitu ya, teman-teman mahasiswa ya. Jangan pernah merasa saya itu di tempat yang salah, ini bukan pilihan yang terbaik untuk saya. Memangnya kita tahu kan gitu bahwa yang terbaik untuk kita itu apa. Eh, Kalau kita sudah ditempatkan, itu berarti itulah eh, itulah takdir kita hari ini dan itulah Allah akan memberikan. Insya Allah begitu. Apalagi saudara di bahasa Inggris itu sudah membantu orang menguasai bahasa. Ya, nanti kan saudara, saya tidak ingin jadi guru bahasa Inggris di Indonesia. Jadilah guru bahasa Inggris di Australia nggak apa-apa gitu, di Eropa juga nggak apa-apa. Atau nanti menjadi apalah yang terkait dengan insya Allah bahasa Inggris itu mempunyai ini. Ilmu itu tidak harus berkaitan langsung, tetapi sebagian ilmu itu ada ide transfer of knowledge. Jadi saudara belajar bahasa untuk menguasai ilmu, nanti dapat
ilmu lain, dapat kesempatan lain, dapat manfaat lain melalui bahasa itu. Meskipun tidak langsung. Caranya gitu. Saudara punya perusahaan besar, kok bisa bahasa Inggris? Lah nanti kalau komunikasi langsung dengan klien yang berbahasa Inggris dari luar kan lebih enak kan begitu daripada tidak. Kan begitu. Nah, begitu ya teman-teman yang ini karena dari bahasa Inggris ya kami sangat memotivasi sekali. Saudara sudah berada di tempat yang luar biasa. Nah, gitu. Ya, Gitu Pak Ali matur saya kira. nuwun sekali, Hmm, Prof. Suparjo. Ya, ya. itu motivasi untuk kita semua ya, teman-teman ya. Oke, monggo silahkan teman-teman, barangkali ada satu atau dua penanya berkaitan dengan tema kita pada hari ini, Teacher Professional Development. Silahkan teman-teman, silahkan raise hand terlebih dahulu. Atau boleh lewat kolom chat ya. Jika malu misalnya, malu karena mau malu menampakkan muka gitu. Iya. Ya, Boleh diketik di ayo kolom silahkan chat. Mbak. Monggo. Ini kan banyak sekali nih. Iya, banyak sekali ada Dan sekitar misalnya 80-an, Prof. Mas Maulana, coba tanya Mas, biar Mas Maulana kenalan gitu. Fadil. Ini jauh-jauh dari Purwokerto ke Pekalongan nih. Ini Ya, saya monggo, sudah Mas. melewati Gunung Slamet loh Mas. Ini jadi suara lewat Gunung Slamet ini. Oke. Mungkin kalau saya ingin bertanya mengenai ini Pak, guru kan tadi disebutkan dan dijelaskan bahwa guru profesional dari segi ini ya keislaman dari Al-Quran maupun dari hadis dan bagaimana Rasul bertindak sebagai guru seperti itu, mencerminkan sebagai guru. Nah, kalau semisal dari sudut lain seperti kayak sahabat-sahabat Nabi Rasulullah ataupun dari tokoh-tokoh keislaman kayak mungkin kayak pas di golden eranya Islam seperti itu bagaimana Pak? Ada contoh cerminan sikap guru profesional dari tokoh-tokoh tersebut atau tidak? Oke. Ya, makasih. Wah, pertanyaannya luar biasa ini Pak Ali. Diminta Jadi, mendongeng yang lebih lagi, Prof. Kelihatannya. iya. Ya, gini. Contoh guru profesional itu ya banyak sekali. Di era-era zaman dulu itu guru profesional, betul-betul profesional. Saudara mengingatkan. eh Imam Imam Syafi'i kita kenal ya, Imam Syafi'i. Itu era di Golden Islam. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan hebat. Itu punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik. Jadi itu Imam Malik hebat, punya murid hebat seperti Imam Syafi'i. Kan gitu. Imam Syafi'i berguru kepada ini. Jadi kalau guru yang hebat itu, yang betul-betul profesional, itu bisa membuat muridnya itu hebat. Bahkan guru biasa-biasa itu menciptakan murid yang lebih hebat. Zaman-zaman dulu gitu. Jadi kita akan kenal ini apa namanya Ibnu Sina, kita kenal Al-Farabi, kita kenal Al-Kindi, itu orang-orang hebat itu. Kita kenal Ibnu Rus, tapi kita nggak kenal gurunya kan? Itu artinya gurunya itu bisa menciptakan orang yang lebih hebat. Gitu. Kedua, kalau kalau guru yang hebat itu apakah hanya ada di era Golden Age? Zaman dulu kan orangnya bisa menciptakan orang hebat. Era sekarang bisa nggak? Bisa, banyak sekali orang-orang yang hebat sekarang. Eh, banyak contoh ini. Jadi orang yang menjadi presiden itu gurunya bukan presiden, Mas, Mbak. Orang yang menjadi menteri, gurunya bukan menteri, kan gitu. Itu berarti dia bisa mencetak orang-orang yang hebat melalui pembelajarannya. Bagaimana kita bisa menciptakan itu? Tentunya dalam kolaborasi, gitu ya. Kalau contoh-contoh guru yang hebat di era itu, ya penulis-penulis kitab itu guru yang hebat, Mas. Gini. Jadi guru itu tidak harus menyampaikan materi di depan, tetapi juga bisa sebagai guru kita itu menulis buku, menulis cerita, menulis ini. Yang menginspirasi orang itu juga menjadi guru. Jadi kalau saudara itu punya hasanah bahasa Inggris bagus, kemudian diungkapkan, diupload di YouTube, orang Inggris membaca, orang Finlandia membaca, orang Australia membaca, sehingga tahu tentang Pekalongan, ada budaya Pekalongan,
terus ada apa namanya kearifan lokal di Pekalongan, terus di Pekalongan ada sesuatu, terus akhirnya orang pada datang ke Pekalongan, itu hebat itu. Berarti saudara sudah membuat ini. Jadi yang menciptakan magnet kehidupan, itulah guru. Era zaman dulu gitu. Jadi kalau yang namanya guru, zaman dulu itu orang pada datang dari berbagai tempat itu. Bahkan lintas negara itu datang. Nah sekarang di era ini digital gini, saudara bisa menciptakan diri saudara menjadi orang yang mewarnai orang lain dengan cara kita kan sudah sering ngambil dari YouTube, dari mana ya. Sekarang eranya kita, apalah yang kita kembangkan menjadi eh, manfaat untuk teman-teman kita baik seusia maupun apa ya lintas usia di berbagai tempat di era sekarang gitu. Jadi tidak hanya di Golden Age Mas untuk Islam, tapi era-era sekarang karena gini masih banyak orang yang belum tahu Islam ternyata. Bahkan jangankan Islam, UIN. Saya kadang-kadang naik kereta. Bapak ngajar di mana? Kan saya guru, saya bilang gitu. Ngajar di mana Pak? Di UIN. UIN itu apa Pak? Gitu. Ternyata ada yang betul-betul nggak tahu UIN. Saya ngajar di UIN di pendidikan. Oh, pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan agama Islam. Oh gitu. Berarti itu Pak, kalau pendidikan agama Islam. Ternyata nggak tahu UIN. Betul-betul nggak tahu UIN. Oleh karena itu saudara dengan bahasa Inggris saudara itu mari kita kembangkan apa namanya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, jadi Islam itu dipahami oleh orang lain. Untuk bisa membuat dipahami, maka ceritakanlah Islam yang baik-baik. Saudara punya bahasa Inggris ini kesempatan untuk digital, kembangkan cerita yang bagus, deskripsi yang bagus tentang Islam sehingga orang memahami Islam dengan baik. Kalau sudah memahami Islam dengan baik kan berarti tertarik dengan Islam. Terus kemudian saudara bisa menciptakan, ya, kemudian apa dimensi message-nya itu masuk kepada mereka, kalau masuk mereka menjadi peradaban dari kehidupan. Makanya saudara sudah menjadi bagian dari guru di era digital, begitu. Itu ya, Mas. Nah, luar biasa ini, Mas Fadil. Ya Pak, terima kasih Pak. Sangat insightful sekali. Iya. Oke, matur nuwun Prof. Selain Mas Maulana, silahkan barangkali jika masih ada. Atau cukup? Pripun Ya, Pak ini Kaprodi? jam 11 Nggih. lebih. Iya. Ini, Bu. Silakan teman-teman ada lagi nggak? Kalau nggak, ini Hmm. bagus sekali. Mungkin saking terkesimanya, Prof. Saya aja terkesima dari awal sampai akhir tadi. Iya. Iya, kami sedang berusaha menginternalisasikan tadi yang disampaikan Iya. itu. Iya. Merenung gitu loh, Prof. Luar Iya. biasa. Ini kan juga kami rekam, jadi nanti bisa kami hitung lagi untuk apa lagi, memantapkan lagi. Oke. Silakan teman-teman. Iya. Oke. Iya, kalau oke, Waktunya terima kasih masih yang sudah. ada ya, sampai jam berapa ini? Barangkali sampai setengah 12 lah. Ini masih ada berapa puluhan ya. Iya. Ini kan memang generasi muda ya. Betul Pak tadi kami mau disampaikan bahwa paradigma orang dulu kan sama sekarang pun berbeda. Saya kan bukannya khawatir, maksudnya tadi kan bahwa ketika anak-anak sekarang mungkin lebih memilih profesi yang apa? Ya mungkin tadi mungkin bergengsi, lebih dominan ke finansial gitu. Apakah Iya. mungkin guru nanti akan habis? Gitu Iya. misalnya. Iya. Jika semua orang kemudian memandang bahwa saya lebih memilih pekerjaan yang tadi keuangan dan sebagainya. Bahkan guru tadi kan sampaikan bahwa guru itu kan uang itu kan tadi ada lingkaran ya bahwa guru pun bisa sejahtera secara finansial bahkan profetik itu seandainya itu dipahami kan tentu guru menjadi profesi idaman gitu. Iya. Nah ini teman-teman silakan nanti yang tadi mungkin sudah mengikuti di awal monggo dicermati ya diresapi semoga bisa menjadi motivasi untuk semakin semangat ya Prof menjadi guru gitu Iya. calon guru gitu. Ya jelas Oke. ini saya sangat senang lah Prof dengan ilmu ini yang disampaikan sangat mencerahkan. Ya, kita berbagi aja, Pak. Kita Luar aslinya biasa. ini semuanya sudah ada. Kalau di tarbiyah kita kan ada hadis tarbawi itu yang sudah ada. Nggih, leres Prof. Terus Iya. kemudian ada ilmu pendidikan Islam atau ada yang ditambah filsafat pendidikan Islam, ada profesi keguruan dan apa itu kan itu saling mendukung. Saya kira begitu ya Pak Burhan dan Pak Iya.
Pak Aldi. Betul. Saya kira itu memang sangat ini. Ya kalau kita nggak perlu ini Pak, Insya Allah setiap apa ya, setiap profesi itu ada penggemarnya masing-masing kalau pakai bahasa Nggih. sekarang. Betul. Dilalahnya begitu juga. Jadi itu. Saya juga kadang-kadang kalau pas pagi jalan-jalan itu lewat sawah-sawah ini tahun berikutnya gimana ya? Yang di sawah itu memang orangnya yang punya sawah maupun yang itu yang para pekerja itu sudah sepuh-sepuh. Nggak Sudah ada yang sepuh-sepuh anak terus. muda di situ. Gimana Iya. ya nasibnya besok ya? Wah ini tapi nanti harus ada cara, strategi dan cara bagaimana ini apa pertanian tetap jalan dengan versi baru kan gitu. Ya keguruan tetap ada guru, tetapi nanti model guru ke depan juga harus ada. Makanya kita sekarang harus ini Pak, memang profesi keguruan itu harus dikembangkan dengan cara sedemikian rupa yang membuat orang itu nyaman itu seperti apa kan begitu. Siswa itu nyaman seperti apa, belajar juga begitu. Dulu itu kalau orang mendengarkan YouTube atau apa itu 10 menit masih bagus. Dulu ada yang 1 jam. Sekarang itu semakin ke sini. Yang disukai itu yang 2 menit, TikTok, Prof. 1 menit kayak gitu. Video Iya. TikTok. Enggak, iya video TikTok kayak gitu. Iya, karena kalau kita membuat yang 1 jam, apalagi 4 jam, enggak. Pengajian kok lama itu enggak. Anak sekarang sudah enggak mau pengajian terlalu lama. Intinya apa sih? Gitu. Langsung tanyanya begitu. Itu ya bukan salah ini, tetapi memang itulah yang akan berkembangan. Tetapi bagaimana kita merespon? Nah, ini bagi kita sebagai dosen, bagaimana merespon? Teman-teman mahasiswa, bagaimana juga merespon? Besok mahasiswa, siswa yang akan kita ajar mempunyai dimensi yang sudah berbeda. Mereka untuk punya pidato berbahasa Inggris. Sekarang cari YouTube. Dulu itu waktu saya kuliah, itu kita dengarkan pakai kaset itu, Pak. Dosennya disetel di depan itu. Dengarkan. Coba diklik ulangi lagi, diulang lagi. Coba tadi yang ada dengarkan, diulang lagi pakai bahasa ini, ditirukan gitu. Gitu dulu. Sekarang udah nggak ada yang begitu. Kasetnya juga nggak ada kan gitu. Kita udah pakai YouTube kan begitu. YouTube. Kita harus memang sudah harus memodifikasi semuanya, proses pendidikan maupun rencana pendidikan. Dan kita juga nggak tahu Pak Burhan ya, nanti bisa jadi mereka ini hidup di era yang nggak terbayangkan oleh kita juga. Kecepatan sekali, kita juga memasuki era ini sudah ada internet, YouTube dan ini juga termasuk baru tahun 2001 atau 99 itu belum ada pada waktu itu. Apalagi pada waktu saya kuliah tahun 90-an belum ada ini dimensi ini. Begitu Pak, saya kira. Yeah. Oke. Oke. Matur nuwun, Prof. Harus adaptif lah ya Prof ya. Ya, Adaptif betul. terhadap perkembangan zaman. Iya. Oke, baik mungkin jika dari teman-teman mahasiswa sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sebelum saya tutup barangkali ada closing statement dari Prof. Suparjo. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ali, Pak Burhan. Jadi begini, guru memang ada yang suka dengan profesi ini, ada yang tidak. Tetapi kita semuanya adalah akan menjadi guru dan kita semua adalah murid. Karena setiap manusia itu belajar dari orang lain dan setiap manusia itu memberikan inspirasi, ada pembelajaran. Sampai perilaku kita yang terbaik dan mungkin yang tidak kita perhitungkan pun itu akan dinilai oleh orang dan menjadi inspirasi atau baik inspirasi apapun. Oleh karena itu ciptakan diri kita menjadi orang yang mempunyai esensi keguruan. Meskipun kita mungkin profesinya bukan guru, tetapi esensi keguruan itu ada. Kalau kita menjadi guru, berarti kita mempunyai esensi guru, berarti kita sebenarnya telah mengambil peran sebagai hamba Allah sekaligus khalifah Allah di muka bumi ini. Berarti kita sudah menjalankan perintah. Apapun tugas kita, apapun profesi kita nanti. Saya kira begitu, sehingga dengan demikian kita akan menjadi guru yang betul-betul profesional. Profesional dalam artian melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dan penuh spiritualitas dan penuh ini. Bukan bersifat teologis tapi teleologis. Jadi sesuatu yang mempunyai jangkauan ke depan. Jadi bukan hanya untuk yang sekarang saja. Ya, ekonomi itu penting, materi itu penting, uang itu penting, tetapi lebih penting daripada itu adalah kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Dan untuk bahagia itu seperti apa? Nah, itu semuanya itu menjadi bagian. Memang ekonomi
uang itu bagian, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita mendapatkan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Nah, itu dalam kerangka Allah. Nah, untuk bisa itu, esensi keguruan kalau kita pakai, kita mempunyai jiwa keguruan, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan yang itu menjadi tujuan hidup semua manusia. Saya kira demikian, Pak Dr. Ali, Pak Dr. Ahmad Burhanuddin, Bu Eros, teman-teman mahasiswa semuanya. Saya kira demikian. Kalau saya baru ketemu kok langsung ngomong banyak, tentunya banyak hal yang salah dan khilaf ya. Mohon dimaafkan ya, Bapak Ibu. Sami-sami, Bro. Semoga ini silaturahmi kita ini dipandang sebagai silaturahmi ilmiah yang baik. Ya. Saya senang Amin. silaturahmi secara ilmiah ini sehingga nanti kalau ada hal yang bersifat apapun mempunyai sinergi positif, kita bisa melaksanakan silaturahmi ilmiah yang lainnya. Begitu ya Pak Burhan, mungkin Betul, nggak Prof. ada Matur masih nuwun, yang Prof. lain. Nggih. Saya kira terima kasih sekali dengan Win Gus Dur ya. Salam untuk pimpinan semuanya ya. Siap, siap. Saya kira Kami yang berterima demikian. kasih sekali, Ya. Prof. Nggih. Ya, sukses dan berkah untuk panjenengan semua, Amin, untuk amin. Amin, mahasiswa amin, semua, amin. untuk Win Gus Dur ya kita. Saya kira demikian Pak Ali. Saya tutup salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Prof. Suparjo yang sudah berkenan sharing terkait dengan teacher professional development ditinjau dari sisi filosofi keislaman seperti itu ya, yang banyak memberikan kita motivasi dan masukan-masukan kepada kita dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Baik, dari saya selaku moderator, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung di sesi guest lecture pada hari ini, kepada para pengelola Prodi Tebik, Pak Kaprodi, Bu Kaprodi, matur nuwun, dan untuk semuanya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan dari saya. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam Bu MC. warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali Gufron yang sudah berkenan menjadi moderator untuk sesi utama. Terima kasih banyak kepada Prof. Suparjo yang sudah memberikan banyak pencerahan. Sebetulnya mahasiswa ini mungkin mereka masih memahaminya menjadi guru itu jadi guru secara formal sepertinya Prof. Jadi ketika Ya. ditanya ingin jadi guru enggak, tidak ada yang angkat tangan. Kalau tadi kata Pak Ali Gufron kurang berapa? Kurang dari 50% ya Pak ya. Tapi kalau saya yang tanya kayaknya hanya 10% itu yang pengen jadi guru hanya 10% Prof itu. Itu karena mungkin tadi mereka masih memahaminya sebagai guru itu ya di suasana yang formal di suatu sekolah seperti itu. Padahal kalau tadi teman-teman mahasiswa mendengarkan pemaparan dari Prof. Suparjo bahwa guru itu tidak sekedar hanya seseorang yang harus hadir di kelas, yang harus ada siswanya banyak duduk di situ ya, tapi dalam setiap kehidupan kita sejatinya punya jiwa sebagai seorang guru. Terima kasih banyak Prof. Suparjo sudah memberikan banyak eh, tidak hanya sharing ya, tapi benar-benar memberikan pencerahan kepada kami, kepada Pak Burhan, Pak Ali Gufron, ke saya dan ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Baik teman-teman semuanya, untuk daftar hadir sudah saya sharekan di kolom chat, boleh diisi. Ya, seperti biasa silahkan diisi dengan lengkap. Kemudian untuk daftar hadir ini nanti akan menjadi pengganti untuk kehadiran mata kuliah Teacher Professional Development dan Academic Speaking. Karena kebetulan dua dosanya ada di sini semua ya, Pak Ali Gufran ya, kita ada di sini. Jadi bagaimana juga kita tidak bisa mengambil di kelas. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan selaku pengelola prodi dan selaku MC, kami haturkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir dalam Zoom meeting acara guest lecture untuk mata kuliah Teacher Professional Development. Terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Suparjo sebagai pemateri hari ini, kepada Bapak Dr. Ali Gufron sebagai moderator, kepada Bapak Ahmad Burhanuddin sebagai penanggung jawab sekaligus yang mendampingi dari awal sampai dengan akhir untuk acara kali ini, dan semua teman-teman yang sudah hadir di sini, dan khususnya kepada Mas Toi yang dari awal sampai akhir tidak pernah meninggalkan komputer dari tadi, luar biasa. Terima kasih Mas Toi.
Ya, marilah kita tutup bersama-sama acara Guest Lecture hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada sesi foto bersama dulu tidak Pak Kaprodi? Boleh, silakan Oh gitu, untuk baik. Berarti kenang-kenangan. mungkin dari Mas Silakan. Toin apa nggih? Bisa, Mas Bisa Toi? Mas Toi? Karena komputer saya ini agak lama kalau tangkap Jadi layar. Bu, siapa? Oke. Silakan Ini teman-teman diaktifkan sepertinya kembali. hanya di satu slide ini. 78 loh ini, hampir 100. Tapi banyak yang tidak aktif kameranya ya. Yang aktif kameranya Oke. saja Mas. Kalau tidak aktif ya tidak. Oh itu ada yang banyak yang rombongan. Nebeng itu. Diberi kode ya Mas Toi? Oke. Oke. Oke, siap. Hmm. Senyum. 1, 2, 3. Cukup sepertinya ya. Satu saja Cukup. ya. Yang lain tidak ada wajahnya soalnya. Oke. Baik, terima kasih kepada semuanya sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Oke. Terima Ya, Terima pamit ya kasih. Pak. Iya, Kapan-kapan matur foto-foto nuwun, silakan Pak. Pak. Oke, matur nuwun, sehat-sehat Oke. semua nggih, Terima Prof. kasih, Oke, Pak oke. Ali Terus Pak Ali Kumton. semuanya nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi dulu daftar hadirnya. Oke, Bu Eros. Bagi yang belum makan siang, silakan makan siang ke kantin ya. Alhamdulillah, tak kira mau traktir. Alhamdulillah. Kode yo Mas yo, kode yo Mas yo. Makan, makan, makan. Pamit ya.